Ketika Van Gaal dengan berani memasukkan nama Müller dalam starting line-up FC Bayern, banyak orang yang bertanya, apa yang menjadi kehebatan pemuda itu? Dengan tegas ia berkata kalau Müller adalah pemain yang sangat bertalenta. Dan apa yang dikatakan oleh pria Belanda memanglah benar. Müller menjadi salah satu pemain penting FC Bayern hingga saat ini. Bahkan dirinya juga layak disebut sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki timnas Jerman. Thomas Müller lahir pada 13 September 1989 di Oberbayern, Jerman. Ia dilahirkan dari orang tua bernama Gerhard Müller dan Claudia Müller. Kualitas sepak bola Thomas Müller pertama kali dikenali saat masih memperkuat tim lokal TSV Pal, di mana salah seorang temannya mengenangnya sebagai salah satu pesepak bola paling berbakat dalam tim. Kala itu, Müller mampu mengemas 120 gol dalam satu musim. Dengan catatan impresif seperti itu, tidak heran ia direkrut Bayern saat masih berusia 10 tahun. Müller yang pada akhirnya melakukan perjalanan ke Bayern, mampu berkembang pesat bersama akademi raksasa Jerman tersebut. Setelah menimba ilmu kurang lebih 8 tahun di akademi Bayern, Müller akhirnya dipromosikan ke tim utama pada tahun 2008. Namun ia lebih dulu menjalani musim bersama tim kedua FC Bayern. Pada musim 2008-2009, Müller mampu mencetak 15 gol dari 32 penampilan bersama FC Bayern 2. Meski begitu, debutnya untuk tim utama terjadi pada Agustus 2008 saat masuk sebagai pengganti Miroslav Klose dalam pertandingan melawan Hamburger SV. Pada bulan Februari 2009, Müller menandatangani kontrak pertamanya untuk tim senior. Dan pada bulan berikutnya ia menjalani debut di kompetisi Liga Champions Eropa. Di musim berikutnya oleh Van Gaal, bakat Müller dipoles hingga ia menjadi salah satu pemain ofensif paling berbahaya di dunia. Ia terang-terangan akan terus memainkan Müller, meski Frank Ribery dan Arsene Robben tersedia sekalipun. Müller menjalani musim dengan bermain di seluruh laga Bundesliga, serta mencetak 13 gol dan 10 assist. Piala Dunia datang tepat pada waktunya. Pelatih timnas Joachim Löw menyadari Müller yang baru berusia 20 tahun sudah pantas menjadi pilihan utama Jerman. Meski baru memainkan caps ketiganya di pertandingan pertama fase grup Piala Dunia 2010 melawan Australia, ia langsung mencetak gol dan sebiji assist. Di akhir turnamen ketika Jerman merebut posisi 3, ia mencetak 5 gol dan berhak atas penghargaan sepatu emas. Kembali memperkuat FC Bayern, performanya masih konsisten di musim selanjutnya. Ia bermain di setiap pertandingan pada paruh pertama musim 2010-2011. Pada 15 September ia mencetak gol spektakuler dalam kemenangan 2-0 Liga Champions melawan AS Roma. Thomas Müller menyelesaikan musim tersebut dengan torehan 19 gol dari 48 pertandingan di semua ajang. Seiring berjalannya waktu, Müller yang dulunya diremehkan terus torehkan prestasi. Pada gelaran Piala Dunia 2014 di Brazil, dirinya bahkan menjadi salah satu pemain penting Jerman saat merebut trofi juara. Perannya nyaris tak tergantikan. Dalam turnamen yang digelar 4 tahunan itu, Müller mampu mencetak 5 gol dan 3 assist, di mana golnya termasuk hat-trick ke gawang Portugal di laga pembuka grup. Pasca tampil apik di gelaran Piala Dunia, Müller mendapat tawaran dari beberapa klub, namun begitu ia menolak dan memilih bertahan di Bayern. Berbagai prestasi bergengsi sudah ia torehkan, di antaranya 1 gelar Liga Champions, 1 trofi Piala Dunia antar klub, 8 gelar Bundesliga, dan beberapa trofi lain. Sampai dengan akhir musim 2018-2019, Thomas Müller sudah mencetak 185 gol untuk FC Bayern. Sementara di kancah internasional, Müller sudah membuat 100 penampilan untuk timnas Jerman dan mencetak 38 gol. Ia juga masih turut bermain untuk tim Panzer di Piala Eropa 2016 serta Piala Dunia 2018. Ketajaman Müller di atas lapangan menimbulkan pertanyaan besar di kalangan pengamat. Dia bukan pendribel ulung seperti para pemain Brazil. Umpannya juga buruk. Dia kadang kikuk. Dan bagi sebagian mantan rekan setimnya seperti Arsene Robben, Müller dianggap seperti atlet yang punya bentuk tubuh sangat aneh.
Ia tinggi dan lebih banyak diisi oleh tulang dan kulit. Bahkan Pep Guardiola punya catatan tersendiri tentang sosok Müller saat pertama kali datang ke Bayern pada 2013 lalu. Müller menghilangkan bola lebih banyak dari seluruh pemain Bayern dalam 2,5 musim terakhir. Dribblenya tidak terlalu bagus dan dia juga bukan pelari tercepat dalam tim. Sundulannya tidak bertenaga dan caranya menembak pun perlu diperbaiki. Dia suka menekan lawan tapi sering melakukannya dengan kepala menatap rekan setimnya. Tapi dia adalah pesepak bola yang sangat bertalenta. Müller sendiri mengakui kalau ia tak pandai dalam membawa bola. Ia hanya mengatakan kalau tugasnya hanyalah sebagai penafsir ruang, atau peran itu biasa disebut dengan Raumdeuter. Apa yang dilakukan Müller barangkali tidak bisa dilakukan dengan cara berlatih, karena Müller adalah Raumdeuter dan Raumdeuter adalah Müller. Tidak ada pemain lain yang bisa sempurna melakukan peran tersebut. Kemampuan itu seperti sudah melekat sejak lahir dalam dirinya. Raumdeuter atau penafsir ruang begitu dijalankan Müller dengan sangat baik. Müller, sang Raumdeuter, bisa berlari melewati pemain belakang lawan tanpa terjebak offside, atau menarik diri untuk berada di tempat terbaik demi menerima umpan cutback dan mengubahnya menjadi gol dengan satu sentuhan. Dapat juga Müller hanya tinggal berlari-lari kecil santai yang tanpa disadari membuka ruang bagi pemain lain. Ia bergerak bebas dan tak pernah terpaku pada satu posisi di sepanjang karirnya. Di lembar formasi ia mungkin pernah ditaruh dimanapun di sepertiga akhir serangan, seperti penyerang tengah, second striker, gelandang serang, atau sayap kanan. Namun dalam wujudnya di lapangan, ia berada di mana-mana, di tempat yang nyaris selalu mengancam pertahanan lawan. Joachim Löw yang sempat bingung dengan peran Müller pun pada akhirnya mengerti bahwa pergerakan sang pemain di lapangan tak dilakukan sembarangan. Ia seolah membuat perangkap dari gerak-geriknya untuk kemudian membuat lawan kebingungan. Hingga satu sontekan ke gawang bisa dieksekusi oleh sang rekan. Müller punya reputasi yang sama dengan Andrea Pirlo dengan peran registanya. Müller adalah pemain yang mampu membaca dan mengeksploitasi ruang di pertahanan lawan. Keberadaan ruang bagi Müller juga menjadi sama pentingnya dengan kaki kiri bagi seorang Lionel Messi. Müller secara tidak langsung mengajarkan bahwa sepak bola tak melulu tentang skill, dribble luar biasa, atau bahkan stamina dan fisik mumpuni. Baginya, otak dan insting memahami permainan yang sama pentingnya dengan skill luar biasa lainnya. Dalam hal ini, memanfaatkan peluang dengan maksimal sehingga membuat gol menjadi tujuan utamanya. Bagaimana menurut kamu football lovers? Silakan tulis komentar kamu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share videonya. Thank you.